sobat bonsai, oke kawan-kawan, untuk pembahasan kali ini kita akan membuat bahan bonsai Kimeng Bogel. Jadi bogel sendiri itu adalah pendek dan gundek. Jadi itu Indonesia sekali ya kawan-kawan. Untuk membuat bahan bonsai bogel itu sebenarnya banyak macam teknik untuk cara pembuatannya. Bisa dengan penggabungan, bisa dengan pecah batang, dan bisa juga dengan cangkok. Jadi ini hasil dari cangkok ya kawan-kawan. Nah, ini bahan yang akan kita proses kalau dilihat dari dekat. Jadi ini hasil dari cangkok. Nah, teman-teman kalau ingin membuat bahan bonsai bogel, cangkok saja batang besar yang sudah ada tunasnya. Kalau belum ada tunasnya, potong dulu, nanti tumbuh tunas baru kita cangkok. Kalau cangkoknya sebesar jempol ayam maksudnya, itu digabungkan. Kalau jempol kucing pecah batang, kalau jempol gajah itu kebesaran. Jadi banyak teknik untuk membuat bonsai bogel. Contohnya ini adalah bahan bonsai gabungan 3 batang, lalu saya pecah batang. Ini akan saya jadikan bonsai bogel juga. Dan kalau ini gabungan 5 batang malah, tetapi tidak bogel. Ini malah agak panjang ya, punya bule ini. Oke, langsung saja kita eksekusi bahan bonsainya supaya mempunyai gerak dasar dan tentunya cepat besar. Nanti untuk cara membesarkan kita masih perlu bantuan dengan ranting, stek ranting maksudnya. Stekan ranting itu nanti kita buat percabangan. Dan kalau diamati bahan bonsai ini tentu saja tidak mempunyai gerak yang istimewa, tidak mempunyai karakter yang mumpuni. Tetapi membuat bonsai itu kita wajib membuat gerak dasar yang maksimal dan keindahan yang maksimal juga dari bahan yang minimal. Jadi bahan apapun itu kalau membuat bonsai tanam dulu, nanti urusan gerak dasar mengikuti. Jadi kita tunggu tunas, apalagi kalau jenis ficus kimeng itu membuat percabangan itu istilahnya mudah ya. Kita bisa tempelkan ranting atau bahan-bahan kimeng yang lain kita tempelkan, itu pasti akan menyatu dan menjadi cabang. Nah, ini kita bersihkan dulu ya kawan-kawan. Jadi ranting-ranting yang tidak dipakai kita buang. Nah, untuk yang percabangan atas itu sebenarnya sudah sampai anak cabang itu ya kawan-kawan. Jadi cabangnya sudah ada, itu sudah sampai anak cabang. Tetapi untuk cabang 1, 2 ini itu terlalu kecil untuk yang bawah. Itu nanti kita akan tempel dengan ranting. Jadi supaya bisa gerak dasarnya itu sempurna, dalam arti besar cabang itu sesuai antara atas dan bawah. Nah, ini ya hasil dari cangkokan. Nah, ini kimeng dari stek ranting. Jadi setiap kali saya memotong ranting itu pasti saya tancapkan ke tanah-tanah atau polybag atau ke pot. Itu kalau tidak saya buat percabangan untuk tanaman lain, itu saya gabungkan dan saya jadikan bonsai. Jadi kekuatan ranting itu jangan disepelekan ya kalau untuk bahan bonsai kimeng. Nah, ini ranting yang banyak itu kita jadikan cabang pertama. Atau kalau punya ranting yang banyak sekalian itu tempelkan untuk cabang yang pertama kan.
jadikan bogel tapi twin. Dalam membuat bonsai kalau bisa model atau bentuk itu beda dengan orang lain lah. Ya ada yang bikin sama, tetapi sekali waktu kita bikin yang beda. Karena apa? Sebuah seni itu bukan suatu keterampilan, tetapi kita harus sama cara memperlakukannya, sama cara membuatnya, sama dengan tekniknya, atau lebih-lebih kita punya hal-hal teknik atau cara-cara yang beda tetapi hasilnya maksimal. Itu bisa kita sharing sama-sama, dan tentunya seperti saya juga akan belajar. Nah ini ya kawan-kawan, kita akan tanam lagi di tempat tadi. Setelah kita tanam, kita sekalian membuat gerak dasar. Untuk menanam pastikan perakarannya rata. Nanti supaya apa? Supaya tidak bulat seperti punya kamu yang di dalam itu. Nah ini pohon tadi itu perakarannya sudah kuat semua. Ranting-rantingnya perakarannya juga sudah kuat semua. Jadi sekalian kita buat gerak dasar. Selain membuat gerak dasar, nah ini kita gabungkan antara ranting dan cabang. Kenapa menggabungkannya itu lebih baik di cabang atau daripada di batang? Karena kalau kita gabung di cabang itu menggabungnya akan cepat, dan kalau di batang itu juga bisa menggabung tapi perlu waktu. Dan biasanya kalau tanahnya medianya tidak subur, maksudnya itu menggabungnya itu sangat lama dan bisa-bisa tidak bisa menyatu. Nah ini kan seperti saya membuat bahan bonsai dari ranting kemarin, itu tekniknya sama untuk pengawatannya. Jadi teman-teman yang baru menemukan channel saya, untuk membuat bahan bonsai dari ranting itu sudah saya bikin videonya, mungkin bisa dilihat. Nah ini kan kita sudah mempunyai gerak dasar. Jadi untuk yang kiri nanti akan kita bikin mahkota, dan untuk yang kanan itu nanti untuk mahkota utama, mahkota besar. Yang kiri mahkota kecil. Intinya dalam membuat bahan bonsai, apalagi jenis kimeng, itu sangat mudah dan sangat enak ya kawan-kawan. Tentu saja ini kelihatannya masih kasar, tetapi kalau kimeng lama-kelamaan itu bisa menyesuaikan sendiri. Dan bahan bonsai kimeng itu tidak bisa ditipu. Semakin tua itu batangnya itu semakin sempurna. Dan apakah kita tanam di pot pendek ini bisa membesar, atau kita lakukan pengawatan itu nanti tidak mengerem pembesaran? Tidak kawan-kawan. Jadi meskipun dikawat, bahan bonsai itu nanti akan tetap besar, asal jangan ditaruh di atas plesteran, taruh saja di tanah atau di media. Nanti pasti akan membesar karena akar-akarnya akan kemana-mana. Oke ya kan, saya kira sekian dulu video kali ini, karena hari sudah maghrib, waktunya sholat maghrib di tempat saya. Dan saya akhiri, salam bonsai.